Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita belajar tentang pentingnya pendidikan ya. Hari ini kita lanjutkan dengan hal yang lain yaitu soft dan hard skill. Apa sih itu? Apa sih arti dari soft dan hard skill? Nanti kalian cari ya. Apa pengertiannya? Jadi hari ini yang saya jelaskan adalah ternyata IQ yang cerdas itu bukanlah penentu dari faktor utama kesuksesan seseorang. Yang pertama kan saya bahas adalah tentang hard skill. Contohnya hard skill itu apa sih? Ya misalnya kalian hobinya main komputer. Tapi nggak hanya hobi saja. Kalian bisa saat ada temen yang, tolong dong ini diinstalin komputernya. Tolong dong ini kok komputer saya ngeheng ya. Kok kena virus ya? Nah, kalau kalian bisa mengatasi masalah-masalah komputer tersebut, itu adalah kompetensi dari hard skill. Atau kalian hobi sama motor, tapi nggak hanya hobi saja, ya kalian bisa motornya ada yang rusak, lampunya rusak, kalian bisa ngeganti. Rantainya copot, kalian bisa membenarkannya. Itu ada kemampuan dari hard skill. Ya, jadi apa sih dari yang sekarang kalian punya itu? Hard skill apa sih yang telah kalian miliki? Ya, bisa kalian renungkan apa saja kemampuan yang kalian miliki hingga hari ini. Contoh lain, kalian hobi masak. Nggak hanya cewek ya. Ternyata kebanyakan yang masak jadi koki profesional itu malah cowok. Ya, kalau kenal Chef Arnold, ya dia cowok. Jadi malah kebanyakan yang koki profesional itu cowok. Jadi jangan salah kalau misalnya ada yang cowok tapi kok hobinya masak, itu nggak apa-apa. Itu sangat berguna nanti. Tetapi ya tadi, hard skill ini harus terus diasah. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk kalian bisa jago masak. Ya kalau cuma masak telur goreng ya semua juga bisa. Masak air biar matang bisa. Masak mie apalagi. Ya, dimaksud di sini adalah hard skill adalah kemampuan yang memang kalian terus lakukan setiap hari, diasah. Ya, mumpung kalian masih muda, kalian cari potensi diri kalian. Kalian hobinya di kemampuan yang mana? Wah, saya pengen jago masak, ya otomatis harus mau belajar masak. Wah, saya mau jadi montir, ya otomatis belajar bagaimana cara jadi montir. Nah, jadi dari sekarang kalian cari potensi-potensi kalian, hobi yang kalian bisa, hobi yang ingin kalian jadikan hard skill kalian sebagai kunci kesuksesan hidup kalian nanti. Ya, itu tadi tentang hard skill. Sekarang kita pindah ke soft skill. Tapi saya tidak akan membahas semuanya. Yang saya bahas hanya sedikit saja yang memang sering keluar di makalah CAI. Ya. Nah, salah satu soft skill yang sangat diperlukan yaitu adalah kejujuran. Ya. Jadi kalau misalnya kejujuran itu adalah hal yang sangat penting bagi semua orang, bahkan negara ini kurang orang-orang yang jujur. Ya, kalau orang yang pinter banyak. Ya, kalau kalian lihat MPR, DPR itu menteri itu semuanya orang pinter. Tetapi kalau masalah kejujuran, ya jarang sekali orang yang bisa jujur. Karena itu kejujuran adalah barang yang sangat mahal, yang seharusnya bisa kalian miliki karena sebagai generus bangsa ini, ya. Saya harap kalian adalah salah satu dari orang-orang yang jujur. Lalu yang kedua adalah disiplin, ya. Kalau kalian mau jadi orang sukses, salah satu kuncinya adalah disiplin. Ya, gimana sih? Ya,
contoh yang paling sederhana ya saat kalian bangun subuh. Apakah bangun atau tidur lagi, dengar ajan tidur lagi, atau sudah dibangunin temennya, nyampe kamar mandi, tidur lagi, ngumpet. Ya itu disiplin salah satu contohnya. Masuk kelas, masuk sekolah, datangnya jam berapa? Mulai jam pelajaran jam berapa harusnya? Ya, saat di pondok, ada waktu mengaji, ada waktu kosong, ada waktu bersih. Nah, dalam waktu kosong ini seharusnya bisa kalian manfaatkan untuk belajar. Ya. Jadi main juga penting, tetapi main juga jangan sampai waktu kosong kalian habiskan untuk bermain. Apalagi sekarang saat kalian hanya ada di rumah, ya, belajar di rumah, nggak ke sekolah sama sekali. Seharusnya waktu yang lama ini kalian selalu ada di rumah, harusnya bisa kalian manfaatkan dengan belajar, menderes, kalau bisa pergi ke mubalek untuk meminta mangkul langsung. Ya, jangan sampai kalian di rumah hanya untuk habis untuk bermain. Apalagi mainnya main HP, gadget. Ya, kalau kalian sampai terlena dengan permainan HP atau gadget, ya selamat datang nanti di masa depan kalian akan menyesalinya. Ya, karena penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau datangnya di awal namanya pendaftaran. Yang ketiga, selanjutnya adalah kerja keras. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya melihat kok teman-teman lain jago ya, kok dia main bolanya jago ya, kok dia masaknya enak ya, kok dia pintar sih ngerjain soalnya, jawabannya pintar. Ya, kenapa bisa? Ya karena mereka kerja keras. Main bola terus, latihan terus. Masak terus. Ya gagal ya wajar, karena namanya masih belajar. Tetapi akhirnya nanti kalian akan berbeda dengan yang lain. Dan yang teman-temannya kerjanya hanya main saja, tetapi bagi anak-anak yang kerja keras, yang melatih kemampuan soft skillnya, ini sangat jauh berbeda nanti hasilnya. Kalau sekarang belum terlihat, tetapi mungkin saat kalian menginjak usia dewasa, kalian akan bisa melihat perbedaan kemampuan kalian dengan teman-teman yang lain. Karena kalian waktu masih mudanya mau bekerja keras, tidak terlena dengan main aja, HP aja. Ya. Yang keempat, yaitu kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Kalau hal yang ini, ya tidak bisa didapat dengan melihat, tetapi harus dibuktikan dengan terjun langsung. Contoh, mungkin nanti kalian ada yang menjadi ketua muda-mudi. Itu bagaimana cara kalian memimpin teman-teman kalian yang masih muda. Atau kalau kalian di sekolah, kalian bisa menjadi ketua OSIS, ketua kelas. Ketua kelas memimpin bagaimana kelas ini agar bisa kondusif. Ketua OSIS bagaimana caranya biar sekolah, anak-anak di sekolah ini bisa mempunyai membanggakan, ya. Jadi jiwa kepemimpinan ini tidak bisa didapat dengan hanya melihat saja, tetapi harus terjun langsung, ya. Kalau kalian memang ingin mendapatkan kemampuan ini, berarti kalian harus menjadi bagaimana caranya bisa menjadi pemimpin. Belajar bagaimana cara mengayomi teman orang-orang lain, merangkul orang-orang lain. Karena tipe pemimpin itu berbeda-beda, ya. Tetapi yang saya pastikan semua itu tidak didapat dengan instan. Yang terakhir yaitu adalah kemampuan menjual ide yang cemerlang. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat itu jajanan kok bisa terkenal, kenapa sih? Karena idenya itu sangat out of the box.
berbeda dari orang yang lain. Pemikirannya berbeda. Dia bisa memikirkan bagaimana caranya idenya itu kok bisa menarik perhatian orang-orang. Ya, contoh yang saya berikan, kalau misalnya kalian tahu keju, ya, keju itu dulu saat keju ada bolong-bolongnya itu disebut sebagai produk gagal dulu. Tetapi ada orang beride, inisiatif idenya, wah, keju ini yang bolong-bolong ini akan saya jadikan sebagai maskot. Keju itu bentuknya memang harus bolong-bolong, dan terbukti sampai sekarang ternyata keju, identitas keju itu yang bolong-bolong itu malah itulah keju. Padahal zaman dulu keju yang bolong itu adalah produk gagal. Ya, ini adalah kehebatan dari ide yang out of the box. Contoh yang kedua, aqua. Air aqua. Ya, kalau kalian mikir karena kalian generasi sekarang ya, kalian pasti air aqua mah di mana-mana juga ada. Ya, sekarang. Tapi dulu waktu baru zaman berdirinya aqua, ini pendiri aqua ini diketawain sama orang-orang. Dia beride, memiliki ide, saya mau menjual air dalam kemasan. Orang-orang pada ketawa. Lah, Pak, ngapain jual air dalam kemasan? Air mah banyak di mana-mana juga. Di sumur banyak, di sungai banyak. Banyak air, nggak butuh orang-orang. Ya, tetapi pandangan pendiri aqua ini dia berbeda. Ya, sekarang memang air banyak, tetapi nanti di masa depan air ini akan menjadi kebutuhan yang sangat primer. Nggak mungkin kan kalian jalan-jalan bawa air segetong atau bawa air sebaskom dari rumah. Tapi kan paling mudah saat kalian di tempat pariwisata, kalian beli air di sana. Airnya air apa? Air kemasan. Nggak mungkin ke rumah tetangga, tok-tok rumah orang di sekitar pariwisata, bang minta air gitu. Ya, ini adalah pemikiran ide-ide yang out of the box. Jadi orang-orang yang memiliki ide out of the box ini pada awal menemukan idenya, mereka selalu ditertawakan, ya, disepelekan. Tetapi ternyata dengan keberanian mereka mengungkapkan ide tersebut menjadikan nyata, ternyata hasilnya wow sekali. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya soft dan hard skillnya, nanti bisa kalian cari lagi di Google, internet, Chrome, mana saja, atau nanya ke orang tua kalian atau ke teman-teman kalian, tetangga kalian. Ya, yang jelas setelah saya jelaskan cerita ini, kalian sudah memiliki pandangan apa sih soft dan hard skill yang telah saya miliki. Ya, kalau kalian belum miliki, otomatis nggak mungkin kan kalian hanya tidur saja, main saja. Ya, jadi saya harap mulai sekarang kalian bisa mencari soft dan hard skill yang bisa kalian dapatkan. Tugas bisa dilihat nanti di classroom ya. Oke? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.